Tahun 2009, musim kemarau baru saja dimulai, langit Jawa Timur terlihat pucat, dan matahari terasa lebih panas dari biasanya. 6 mahasiswa dari salah satu universitas negeri bersiap untuk menjalani KKN. Mereka tidak tahu bahwa ini bukan sekadar program pengabdian masyarakat, tapi perjalanan menuju teror yang tak akan pernah mereka lupakan. Mereka adalah Nur, gadis berhijab, tenang, cerdas, dengan hati yang lembut. Ayu, cantik dan ceria, namun sering terlalu percaya diri. Widya, manis dan sopan, namun mudah takut. Dima, berani tapi keras kepala, paling sering bertindak tanpa pikir panjang. Anton dan Wahyu, dua lelaki santai, suka bercanda, namun sangat menjaga teman-temannya. Hari itu, mereka berkumpul di pelataran kampus. Suasana penuh semangat, seperti biasanya saat KKN akan dimulai. Ayu berkata sambil tertawa, "Desanya jauh nggak sih, Nur? Jangan sampai masuk hutan dong, mati sinyal nih, bisa stres aku." Nur menjawab lembut, sambil membaca ulang surat penempatan. Desa itu, namanya nggak terlalu jelas di peta, tapi katanya, tenang dan belum terlalu tersentuh modernisasi. Anton bercanda, "Asal nggak desa yang kayak di film horor, aku aman." Mereka tertawa bersama, belum tahu bahwa tawa itu akan segera berganti dengan tangis dan rasa takut yang mendalam. Perjalanan ke desa itu tidak biasa. Setelah turun dari mobil sewaan, mereka harus menyeberangi sungai kecil, melewati jembatan kayu yang sudah reyot, dan berjalan kaki sekitar 2 km ke dalam hutan. Semakin jauh mereka melangkah, semakin sunyi rasanya. Tak ada sinyal, tak ada suara burung, hanya desiran angin yang aneh, seolah membisikkan sesuatu dari balik pepohonan. Sesampainya di sana, desanya terlihat sepi. Rumah-rumah kayu berjajar rapi, tapi hampir tak terlihat aktivitas. Seorang pria tua keluar dari rumah utama. Dialah Pak Prabu, kepala desa. Wajahnya keriput, pandangannya tajam, tapi tidak bermusuhan. Ia hanya berkata singkat, "Selamat datang. Kalian boleh tinggal di sini, asal tahu aturan dan tidak melanggarnya." Dima sempat berbisik ke Wahyu, "Apaan tuh? Basa-basi khas desa? Aturan apaan sih?" Tapi Pak Prabu menatapnya tajam, seolah tahu apa yang dibicarakan. Hari pertama itu terasa aneh. Mereka belum disambut dengan makanan, belum ada senyum warga, dan bahkan anak-anak pun menghindar saat didekati. Desa itu terasa hidup, tapi dingin, dan sejak langkah pertama mereka masuk desa, sesuatu telah ikut memperhatikan mereka. Hari pertama seharusnya menjadi awal yang hangat, tapi di desa ini, semuanya terasa terlalu hening, terlalu sunyi, terlalu salah. Pagi itu, Nur dan teman-teman berkumpul di balai desa, menunggu pengarahan dari kepala desa dan warga setempat. Tapi tak banyak yang datang, hanya segelintir orang tua, dengan wajah tanpa senyum. Pak Prabu berdiri di depan mereka, tegap, dengan tongkat kayu di tangan. Wajahnya datar, matanya dalam. Ia berkata pelan, tapi suaranya tajam seperti pisau bambu. "Selama kalian di sini, jaga ucapan, jaga tingkah laku, dan jangan pernah melewati batas itu." Widya bertanya pelan, "Maksudnya, batas apa ya, Pak?" Pak Prabu hanya tersenyum samar, tapi bukan senyum ramah, lebih mirip peringatan yang disembunyikan. "Kalian akan tahu sendiri nanti," ujarnya, lalu berjalan pergi. Setelah itu, mereka dibawa ke rumah tempat tinggal mereka selama KKN. Rumah kayu tua, berderit setiap diinjak, bersebelahan langsung dengan hutan kecil yang rimbun dan gelap. Anton berbisik ke Wahyu, "Lu sadar nggak sih, dari tadi anak-anak desa kayak ngelihatin kita terus?" Wahyu mengangguk, tapi tak menjawab. Tatapan anak-anak di kejauhan memang terasa aneh. Bukan takut, bukan ramah, tapi seperti menunggu sesuatu. Malam pertama pun tiba, dan inilah pertama kalinya Nur merasa sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Desa itu terasa hidup, tapi bukan oleh manusia saja. Langit malam begitu gelap, bintang-bintang nyaris tak terlihat. Udara dingin seperti menembus ke tulang. Saat mereka hendak tidur, tiba-tiba terdengar suara ketukan kayu dari arah belakang rumah. Pelan, teratur, dan terus berulang. Tok, tok, tok. Ayu mendesis, "Kalian dengar itu nggak? Kayak suara kentongan." Dima menjawab cepat, "Udah, tidur aja, mungkin cuma jaga malam." Tapi Nur tahu, itu bukan suara kentongan, itu suara panggilan. Dari balik kegelapan,
Dan sejak malam itu, tidur mereka tak pernah benar-benar tenang lagi. Malam ketiga, langit gelap tanpa bulan. Udara dingin menyelusup diam-diam ke dalam rumah kayu itu. Tapi malam itu, bukan hanya dingin yang datang, melainkan sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Sekitar pukul 1 dini hari, Nur terbangun. Ada suara, lembut, tapi menggema, suara yang tak seharusnya terdengar di tengah hutan. Suara gamelan, pelan, mengalun halus dari kejauhan, seperti berasal dari balik pohon-pohon besar di belakang rumah. Dang, deng, dag. Suara kendang, saron, gong, mengisi udara malam. Nur duduk diam, matanya mencari sumber suara, tapi semuanya gelap. Ayu, yang tidur di sebelahnya, ikut terbangun. Nur, kamu dengar itu juga? Bisiknya takut-takut. Nur mengangguk pelan, jantungnya berdetak lebih cepat. Bukan karena suara itu indah, tapi karena suara itu tidak masuk akal. Widya mengintip dari balik jendela, dan saat itulah ia melihat sesuatu yang seharusnya tidak dilihat. Di pelataran kecil dekat pohon beringin, terlihat sosok penari. Seorang wanita, berkebaya merah, rambut panjang terurai, menari sendirian di bawah sinar rembulan yang temaram. Gerakannya anggun, lembut, tapi perlahan, terasa aneh. Seolah bukan manusia yang bergerak, seolah tubuhnya melayang. Widya menahan napas. Kalian, lihat itu. Suaranya bergetar. Anton mendekat, lalu membeku. Dia, enggak, punya kaki. Sosok itu benar-benar melayang, menari di udara, tanpa menyentuh tanah. Dan tiba-tiba, kepalanya menoleh tajam ke arah mereka. Mata merah menyala, wajah pucat. Senyum yang terlalu lebar untuk manusia. Mereka semua terdiam, tak berani bergerak, tak berani bersuara, karena dalam diam itu, penari itu perlahan berhenti menari, dan mulai melangkah ke arah mereka. Nur berbisik lirih, tutup jendelanya, sekarang, cepat. Widya mengayunkan tangan menutup daun jendela, dan saat itu juga, suara gamelan berhenti. Hening, mencekam, seolah tak pernah terjadi apa-apa, tapi sejak malam itu, penari itu, selalu datang kembali. Kadang di mimpimu, kadang saat kamu sedang sendirian, menari, memanggilmu, untuk ikut bersamanya, selamanya. Pagi setelah kejadian itu, semua diam, tak ada yang berani membahas suara gamelan, atau sosok penari tanpa kaki yang mereka lihat malam tadi. Tapi, tidak dengan Bima. Ia terlihat gelisah sejak pagi, matanya sayu, seperti kurang tidur, atau dihantui sesuatu yang lebih dari sekadar mimpi buruk. Wahyu menepuk pundaknya. Lu kenapa, Bim? Dari tadi rim aja. Bima hanya menatap kosong. Kayaknya, gue lihat dia lagi tadi malam. Nur menoleh cepat. Siapa? Perempuan itu, yang neri semalam, tapi bukan cuma di pelataran. Dia ada di belakang rumah, ngelihatin gue dari balik pohon. Semua terdiam, jantung mereka serasa berdetak lebih keras. Widya menggenggam tangan Nur, gemetar. Jangan-jangan dia ngikutin kita, Nur. Bima menghela napas dalam, wajahnya semakin pucat. Pas gue lihat lebih dekat, dia senyum, kayak manggil gue. Tangannya ngulurin ke gue, tapi kakinya nggak ada. Dia ngambang, pelan, tapi mendekat terus. Ayu menutup telinganya. Udah, cukup, gue nggak mau dengar lagi. Kita cuma kecapean. Tapi tak ada yang menanggapi. Karena di hati mereka tahu, apa yang dilihat Bima, bukan hayalan. Siang itu, Pak Prabu datang ke rumah mereka, seakan tahu apa yang terjadi. Ia membawa sesuatu, sebungkus daun berisi kemenyan, dan seutas benang hitam. Ia berkata singkat, seseorang sudah menarik perhatiannya. Kalau tidak cepat ditahan, dia akan terus mendekat. Nur bertanya lirih, siapa dia, Pak? Pak Prabu menunduk. Kami menyebutnya penari. Dulu, dia manusia. Sekarang, dia penunggu. Bima menggertakkan gigi. Kalau begitu, kenapa kita ditempatin di desa ini? Pak Prabu menatap tajam. Desa ini tidak mengundang kalian. Tapi kalau kalian melanggar, maka dia akan memilih siapa yang tinggal, dan siapa yang diambil. Suasana mendadak dingin. Lebih dingin dari biasanya. Dan saat itu juga, dari belakang rumah, terdengar suara gamelan sekali lagi. Tapi kali ini, lebih cepat, lebih keras, lebih memanggil. Hari-hari berikutnya, bukan menjadi lebih tenang, justru sebaliknya, ada sesuatu yang berubah.
dan mereka semua bisa merasakannya. Suara gamelan tak lagi hanya terdengar saat malam. Kadang, bergema samar di siang hari. Kadang, terdengar dari kamar kosong. Kadang, saat semua sedang diam. Bima mulai menjauh. Ia jarang bicara, ia sering menyendiri di belakang rumah. Terkadang, berbisik sendiri, tertawa pelan, seperti sedang berbicara dengan seseorang. Nur melihatnya satu sore. Bima sedang berdiri di bawah pohon besar, menggenggam bunga melati, dan berlutut, seolah sedang menyembah sesuatu yang tak terlihat. Nur memanggil, "Bima, kamu ngapain?" Bima menoleh cepat, tapi wajahnya bukan wajah yang biasa. Tatapannya kosong, dan senyumnya terlalu lebar. "Dia cantik banget, Nur. Dia bilang aku miliknya sekarang." Nur mundur satu langkah, jantungnya berdegup keras. Bima, bukan Bima yang ia kenal lagi. Sementara itu, Ayu pun mulai berubah. Ia sering berdandan berlebihan, memakai wewangian yang aneh, dan menghilang malam hari, tanpa memberitahu siapapun. Widya pernah memergokinya, keluar rumah lewat pintu belakang. "Ayu, mau kemana kamu malam-malam?" Ayu menoleh, dan berkata datar, "Dia menungguku, aku harus datang." Mereka sudah melanggar larangan itu. Tanpa sadar, mereka telah menyeberangi batas yang dikatakan Pak Prabu. Benang hitam yang diberikan sudah putus. Wewangian kemenyan sudah tak mempan, dan dia semakin dekat. Malam itu, suara gamelan menggila, lebih keras, lebih cepat, dan lebih menakutkan. Tok, dag, dang, dag. Suara gong memecah keheningan. Lalu terdengar suara tawa wanita, panjang, dan menyayat. Nur menggenggam tasbihnya erat. Pak Prabu berdoa dengan suara bergetar. Sementara dari luar rumah, dalam cahaya samar obor, penari itu muncul lagi. Tapi kali ini, bukan hanya menari, ia memanggil nama, Bima, Ayu. Dan malam itu, mereka tak bisa sembunyi lagi, karena ketika larangan dilanggar, tumbal harus dibayar. Malam itu, aroma melati tiba-tiba memenuhi seluruh rumah. Bukan wangi biasa, tapi menyengat, menusuk, dan menyiksa. Ayu mengigau, tubuhnya gemetar, keringat dingin membanjiri wajahnya, mulutnya bergerak, mengucap kata-kata yang tak dipahami, dalam bahasa yang bukan miliknya. Bima tak terlihat sejak sore, dicari ke seluruh desa, tak ada. Sementara suara gamelan tak kunjung berhenti, bukan lagi seperti musik, tapi seperti panggilan, panggilan untuk jiwa yang telah terseret masuk. Nur, dengan panik, mengetuk rumah Pak Prabu. "Pak, tolong, Ayu, dia nggak sadar." Bima juga hilang. Pak Prabu hanya menatap kosong ke arah hutan. Lalu ia berdiri, perlahan, dan berkata, "Aku sudah bilang, jangan melewati batas." Tapi mereka datang ke tempat yang tak boleh dijamah. Ia mengambil sebuah kotak kayu kecil dari sudut rumahnya. Di dalamnya, terdapat benang merah, segenggam tanah, daun sirih kering, dan kemenyan hitam. "Kalau belum terlambat, aku akan coba panggilkan penuntun." Malam itu, angin bertiup lebih keras, langit menghitam, seolah malam itu, bumi dan dunia gaib bersatu. Pak Prabu duduk bersila di ruang tengah. Ia menyalakan bara, meletakkan kemenyan, dan mulai melantunkan mantra kuno. Suara doanya dalam, terputus-putus, bahasa Jawa halus kuno yang bahkan Nur tak mengerti. Ayu mulai menangis, tapi matanya masih tertutup. Dari mulutnya keluar bisikan, suara wanita tua, bukan suaranya sendiri. "Dia sudah datang, dia sudah menari untuk kalian. Sekarang, waktunya membayar." Pak Prabu menggigit bibirnya, mantranya semakin cepat. Asap kemenyan memenuhi ruangan. Tiba-tiba, lampu padam, dan dari luar rumah, terdengar suara langkah kaki. Tapi bukan berjalan, melainkan melayang, diiringi suara selendang yang menggesek tanah. Nur berbisik, "Pak, dia datang." Pak Prabu mengangguk, "Jangan bergerak. Kalau kau melihatnya, tundukkan kepalamu. Jangan tatap matanya." Malam itu, antara doa dan rasa takut, hanya satu yang bisa menang, iman atau teror. Setelah malam itu, tidak ada lagi yang sama. Doa-doa Pak Prabu tidak menghentikan semuanya. Justru, teror baru saja dimulai. Ayu tidak lagi bicara, ia hanya duduk menatap kosong keluar jendela. Setiap malam, pada jam yang sama, pukul 1:07, saat suara gamelan mulai terdengar, ia akan tersenyum tipis, lalu menari. Tangannya bergerak lembut, seolah mengikuti irama yang hanya bisa didengarnya sendiri.
Tapi wajahnya tetap kosong, tanpa jiwa. Nur menangis dalam diam. Ia tak sanggup lagi melihat temannya perlahan menghilang, menjadi boneka untuk sesuatu yang tak terlihat. Bima akhirnya ditemukan, tapi bukan dalam keadaan sadar. Ia terbaring di bawah pohon beringin besar, tanpa baju, kulitnya penuh luka gores seperti cakaran, dan tubuhnya kaku seperti batu. Anton dan Wahyu yang menemukannya, menjerit, "Bima, astaga, bangun, Bim." Tapi Bima hanya membuka mata, dan tersenyum pelan. Bibirnya retak, tapi dari mulutnya keluar suara perempuan, "Kalian tidak seharusnya datang ke sini." Widya pingsan seketika, dan suara gamelan tiba-tiba terdengar dari balik semak-semak. Dekat, sangat dekat. Pak Prabu datang membawa kendi dan air bunga. Ia menyiramkan air itu ke wajah Bima, lalu membaca doa keras-keras. Tubuh Bima bergetar, menggigil, lalu tiba-tiba berteriak keras, "Jangan dekat-dekat, dia masih di sana." Semua menoleh ke arah hutan, dan melihat bayangan perempuan berkebaya merah, berdiri di antara dua pohon besar, tanpa kepala, melayang. Detik itu juga, Pak Prabu berkata, "Kalian harus keluar dari sini sekarang." Tapi, bisakah mereka benar-benar pergi? Atau, satu di antara mereka sudah tidak akan pernah bisa keluar lagi, karena penari itu sudah memilih, dan ia tidak pernah membiarkan mangsanya pergi. Hari ke-24, langit mendung sejak pagi, angin berhembus lambat, seolah membawa firasat bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi hari ini. Anton, yang biasanya paling cerewet, diam sejak semalam. Ia bermimpi buruk tentang seseorang yang tenggelam di sungai berair hitam, dengan tubuh terbalut selendang merah. Pagi itu, Wahyu memutuskan untuk mandi ke sungai yang letaknya cukup jauh di belakang desa. Ia pergi sendiri, tanpa pamit, dan tidak pernah kembali. Waktu berlalu, 2 jam, 3 jam, 5 jam. Nur mulai gelisah. "Kok Wahyu belum balik juga ya? Dia bawa HP?" Anton menjawab pelan. "HP-nya ditinggal." Pak Prabu datang, wajahnya pucat, tangannya gemetar membawa tasbih. "Aku sudah bilang, jangan ke sungai sendirian. Air di sana sudah bukan air biasa." Warga desa mulai bergerak. Beberapa pemuda membawa bambu panjang dan obor. Mereka menyisir sungai dan pinggiran hutan. Setelah 1 jam, mereka menemukan sesuatu. Bukan tubuh, bukan pakaian, tapi sandal. Sepasang sandal jepit milik Wahyu, basah, tergeletak di atas batu besar di tepi sungai, dan di sekitarnya, jejak kaki yang berhenti begitu saja, tanpa arah, tanpa kelanjutan, seolah ditelan bumi. Ayu mulai menangis histeris. Widya pingsan untuk kedua kalinya. Nur terdiam, matanya kosong, menatap sandal Wahyu, seakan masih berharap itu bukan nyata. Pak Prabu menunduk dalam. Dia sudah diambil, dia melanggar, dan sungai itu tempatnya menjemput. Malamnya, di rumah kayu mereka, semua duduk dalam diam. Tak ada tawa, tak ada obrolan, hanya suara angin, dan air menetes dari loteng yang bocor. Tapi Nur tahu, bukan air biasa, karena tetes itu berwarna merah. Dan saat ia menoleh keluar jendela, ia melihatnya, Wahyu, berdiri di bawah pohon pisang, basah kuyup, tersenyum, tapi matanya kosong. Nur teriak, "Wahyu!" Tapi saat Anton menoleh, sosok itu sudah tak ada, hanya ada suara, gamelan, dan bisikan. "Satu sudah kuambil, siapa berikutnya?" Setelah kehilangan Wahyu, ketakutan berubah jadi keputusasaan. Hari-hari mereka seperti menunggu giliran. Anton mulai ketakutan luar biasa. Ia tak mau makan, ia bahkan tak berani mandi atau buang air keluar rumah. "Gue nggak mau kayak Wahyu, gue nggak mau ngilang," ujarnya gemetar. Ayu makin parah, setiap malam menari, gerakannya makin liar, senyumnya makin lebar, tapi matanya makin kosong. Nur mencoba membacakan doa, tapi Ayu akan menjerit keras setiap mendengar ayat suci, lalu tertawa, seperti ada yang mengendalikan dirinya. "Dia sudah ada di tubuhku, Nur. Kamu gak akan bisa usir dia." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, mereka semua melihatnya. Penari itu muncul lebih dekat dari sebelumnya. Pak Prabu menyalakan obor dan membakar kemenyan. Tapi kali ini, tak cukup kuat. Karena dari balik kegelapan, seseorang muncul. Bukan seperti yang sebelumnya, sosok wanita berkebaya merah. Tapi kini mengenakan topeng putih halus,
dengan senyum lebar dan mata sipit. Mirip topeng tari klasik Jawa, tapi retak di bagian pipinya. Ia berjalan pelan, tidak lagi melayang. Langkahnya nyata, berbunyi di tanah. Tuk, 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 tapi tidak ada suara gamelan. Yang terdengar hanya desah napasnya, panjang, berat, seperti tertahan amarah. Anton berteriak, "Siapa itu? Jangan dekat-dekat." Sosok itu berhenti, lalu perlahan mengangkat tangannya, dan menunjuk ke arah Nur. Pak Prabu berteriak, "Tutup mata kalian, jangan tatap wajahnya." Tapi terlambat. Anton melihatnya, dan saat itu juga, ia jatuh ke tanah. Matanya melotot, mulutnya terbuka, tapi tak bersuara, mati, tanpa luka, tanpa darah. Tapi jiwanya direnggut paksa. Nur menangis histeris. Widya pingsan lagi. Ayu malah tersenyum. Dia sudah di sini, dan dia tidak akan pergi sebelum semuanya selesai. Malam itu, angin berhenti. Kabut menyelimuti seluruh desa, dan dari kejauhan, suara gong berbunyi satu kali, pelan tapi menusuk. Dug, itu tanda ritual telah dimulai. 3 sudah tumbang. Wahyu hilang. Anton tewas menatap topengnya. Ayu, bukan Ayu lagi. Dan malam itu, Nur tinggal sendiri. Widya masih tak sadarkan diri. Ia gemetar dalam tidur panjang yang tak wajar. Nafasnya berat. Kadang terhenti beberapa detik, seperti jiwanya sudah di ujung pintu. Pak Prabu duduk termenung di depan rumah. Matanya kosong, mengunyah daun sirih perlahan. Ia tahu, waktunya sudah dekat. Ritualnya dimulai malam ini. Dan jika tidak ada yang dihentikan, seluruh desa bisa menjadi tumbalnya. Nur memberanikan diri bertanya, "Apa maksudnya, Pak? Kenapa kami? Kenapa dia terus mengambil teman-temanku?" Pak Prabu menatapnya tajam. "Karena kalian sudah melangkah ke tempat yang dilarang, dan kalian membawa sesuatu darinya." Nur mengingat hari ketika Bima mengambil kalung bunga yang tergantung di pohon tua, dan Ayu memakai bedak serta selendang yang ditemukan di kamar kosong desa itu. Itu bukan barang sembarangan. Itu milik penari. Sekarang, dia menagih, kata Pak Prabu. Dan satu-satunya cara menghentikannya, adalah dengan mengembalikan apa yang sudah diambil. Nur menggigil. Tapi Bima, Ayu, Anton, semua sudah. Pak Prabu berdiri. Masih ada satu cara, ritual pengorbanan. Nur terkejut. Korban, siapa? Pak Prabu menunduk. Seseorang harus masuk ke wilayahnya, dan menawarkan diri, sebagai penebus kesalahan yang lain. Nur menatap Widya yang masih tak sadarkan diri, menatap Ayu yang kini tak lebih dari boneka hidup, dan menatap dirinya sendiri, yang sudah tak punya siapa-siapa lagi. Kalau itu bisa menyelamatkan mereka, biar aku saja, Pak. Pak Prabu tercekat. Air mata menetes dari matanya yang keriput. Kamu gadis kuat, nak, tapi sekali kamu masuk ke dunia mereka, kamu mungkin tidak akan pernah kembali. Nur tersenyum. Aku nggak akan pergi sia-sia. Kalau aku bisa menari untuk menebus semuanya, aku akan menari sampai selesai. Dan malam itu, dengan selendang merah di tangannya, dan kemenyan yang menyala di pelataran, Nur bersiap menjalankan ritual terakhir. Ia akan masuk ke tempat penari berasal, bukan untuk kabur, tapi untuk menghentikan segalanya. Malam terasa sangat panjang. Langit seperti menahan bintang untuk tak bersinar. Angin berhenti. Waktu pun seolah melambat. Nur duduk bersila di pelataran. Di hadapannya, lingkaran api dari lilin-lilin kecil, dan kemenyan yang terus mengepul, membentuk kabut yang menari di udara. Di tangannya, tergenggam selendang merah yang dulu dipakai Ayu. Kini, menjadi simbol pengorbanan. Pak Prabu berdoa dalam bahasa Jawa kuno, pelan, dalam, penuh duka. Suaranya menyatu dengan desir asap, seperti memanggil sesuatu dari dunia lain. Sekali kamu mulai menari, Nur, kamu tak boleh berhenti, apapun yang terjadi. Kalau dia menerimamu, semua akan selesai. Tapi kalau tidak, Pak Prabu tidak melanjutkan, tapi Nur tahu, jiwanya akan hilang. Ia berdiri pelan, menutup mata, mengambil napas dalam, lalu, selendang itu mulai bergerak. 1 langkah, 2 langkah. Gerakan tari Jawa klasik, halus, penuh penghayatan. Tapi kali ini, bukan untuk pertunjukan. Ini, untuk hidup dan mati. Kabut di sekitarnya menebal. Dari antara kabut, muncul bayangan hitam. Sosok penari berkebaya merah. Tapi kali ini, ia tak lagi mengancam. Ia hanya berdiri, menatap Nur, dengan wajah penuh luka, dan mata penuh kenangan.
Kamu datang bukan untuk mengganggu, kamu datang untuk menebus. Nur terus menari, tak menjawab. Karena tubuhnya sudah bicara lewat gerakan, penari itu perlahan ikut menari. Langkahnya sejajar dengan Nur. Dua dunia, dua jiwa, menari di batas kehidupan. Di antara kabut, terdengar suara Wahyu tertawa pelan. Anton berbisik minta maaf, dan Ayu memanggil Nur. Dengan suara yang bukan suara Ayu lagi. Tapi Nur tak goyah, tangannya terus melengkung, badannya membungkuk lembut. Hingga akhirnya, penari itu berhenti. Kau cukup, kau bersih, dan karenamu, semuanya boleh kembali. Angin bertiup kencang, api lilin padam, asap menyebar, dan sosok penari menghilang. Nur jatuh berlutut, selendangnya lepas, dan malam itu berubah menjadi pagi. Pagi itu, untuk pertama kalinya, matahari kembali bersinar. Desa yang selama berminggu-minggu diselimuti kabut dan aura kematian, kini terasa lebih ringan, lebih hangat. Meski masih teramat sunyi, Nur terbangun di pelataran. Tubuhnya lelah, rasa dingin masih menempel di kulitnya, tapi jiwanya, entah mengapa, terasa ringan. Pak Prabu duduk tak jauh dari sana, tersenyum samar, matanya sembab. Kamu berhasil, nak. Widya sudah siuman. Ia tampak lemah, tapi kesadarannya kembali. Dan untuk pertama kalinya, matanya tidak lagi ketakutan. Ayu, sudah bukan Ayu yang kerasukan. Ia terduduk di dalam rumah, masih diam, tapi kini menangis, bukan karena rasa takut, tapi karena penyesalan. Aku minta maaf, Nur. Aku nggak tahu semua ini akan terjadi. Nur memeluknya pelan, tanpa kata, hanya tangis, dan pelukan yang dalam. Namun, dari 6 orang yang datang ke desa itu, hanya 4 yang masih bisa melihat matahari pagi ini. Wahyu dan Anton tidak pernah ditemukan, hilang, seolah ditelan bumi dan disimpan oleh dunia lain. Pak Prabu berdiri perlahan. Kalian harus pulang, hari ini juga. Jangan pernah lihat ke belakang, dan jangan bawa apapun dari desa ini, bahkan sehelai daun pun. Mereka mengangguk, dan siang itu, dengan langkah pelan, mereka tinggalkan desa yang telah mengubah hidup mereka selamanya. Saat mobil mereka mulai menjauh, Pak Prabu menatap langit, dan dari kejauhan, di antara pohon bambu, sosok penari berkebaya merah berdiri diam, tak menari, tak mengejar, hanya menatap, dan tersenyum, seolah berkata, kisah kalian belum benar-benar selesai. Perjalanan pulang terasa lebih panjang, padahal jalan yang mereka lewati adalah jalan yang sama saat datang, tapi kali ini, tanpa tawa, tanpa candaan, tanpa harapan. Widya duduk paling pojok, menatap sawah yang mereka lewati. Sesekali menutup mata, karena bayangan wajah Wahyu masih muncul tiba-tiba. Ayu menyender di jendela, air matanya terus menetes. Diam-diam, seperti sungai kecil yang tidak akan pernah kering. Aku benar-benar salah, Nur. Kalau aja aku nggak ambil selendang itu. Nur menggenggam tangannya erat. Kita semua salah, Yu, tapi kita juga yang harus hidup dengan semua ini. Mobil melewati gapura desa, dan begitu ban terakhir keluar dari wilayah itu, angin bertiup lebih lembut. Seolah, desa itu mengucapkan selamat tinggal, dengan cara yang sunyi. Sampai di kota, mereka kembali ke kehidupan yang dulu. Kampus, kelas, tugas akhir. Tapi tidak satu pun dari mereka menjadi orang yang sama. Widya berhenti bicara di depan umum. Ia hanya menulis tentang hal-hal yang tak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Ayu mulai rajin ke tempat ibadah. Tiap malam, menangis dalam sujudnya, mencoba berdamai dengan sesuatu yang tidak bisa dimaafkan oleh manusia. Nur tak pernah cerita pada siapapun, tapi ia sering bermimpi menari. Dalam mimpinya, ada cahaya merah yang menyala di belakang, dan suara gamelan yang tak pernah usai. Kadang, kata Nur dalam hati, aku merasa seperti belum sepenuhnya kembali, karena ketika seseorang sudah pernah menari di perbatasan dunia, jiwanya tak lagi sepenuhnya di sini. Dan di suatu malam yang sunyi, selendang merah itu kembali tergantung di pintu kamarnya. Sudah 3 bulan berlalu, tapi malam-malam Nur masih ditemani oleh suara yang sama, gamelan, halus, lembut,
tapi mengandung sesuatu yang menahan napasnya, rasa rindu, atau peringatan. Di kampus, semua orang mulai melupakan kejadian itu. Dosen hanya berkata bahwa 2 mahasiswa hilang saat KKN, dan sisanya selamat tapi trauma. Tak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi di desa penari, tapi bagi Nur, itu tidak pernah berakhir. Suatu malam, ia bermimpi, berjalan di tengah aula kampus, tapi suasananya sepi, gelap, dan dipenuhi kabut tipis. Langkahnya bergema, dan dari kejauhan, terdengar suara selendang yang menyapu lantai. Nur menoleh, dan di sana, sang penari berdiri. Di tengah aula yang berubah jadi panggung terbuka, ia tidak menyerang, tidak melayang, ia hanya mengangguk, dan mulai menari. Tapi kali ini, Nur ikut menari bersamanya, tubuhnya bergerak sendiri, lembut, indah. Satu irama, 2 dunia, satu tarian terakhir. Saat tarian selesai, sang penari mendekat. Wajahnya kini utuh, luka di pipinya telah hilang, topengnya telah dibuka. "Terima kasih," bisiknya, "karena kau tak lari." Ia menyentuh bahu Nur, dan perlahan menghilang, bersama gamelan, dan kabut, menyisakan ruang kosong, dan selendang yang jatuh di lantai aula. Nur terbangun, keringat dingin membasahi tubuhnya, napasnya terengah. Ia menatap sekeliling, dan selendang itu benar-benar ada, tergolek di lantai kamarnya, basah, dengan aroma melati samar-samar. Nur menangis, tapi bukan karena takut, karena untuk pertama kalinya, ia merasa diampuni. Setiap orang pernah pulang, tapi tidak semua yang pulang benar-benar kembali. Nur, Ayu, dan Widya mungkin keluar dari desa itu, tapi bagian dari jiwa mereka masih tertinggal di antara kabut, di bawah pohon besar, di dalam suara gamelan yang tak pernah benar-benar berhenti. Waktu terus berjalan, tahun berganti, mereka semua lulus, lembar hidup baru dibuka, tapi setiap kali mereka membuka album kenangan, ada 2 wajah yang selalu kosong, tak ada kabar, tak ada makam. Hanya nama yang hilang bersama hutan. Wahyu dan Anton, nama mereka tetap terukir di berkas administrasi, tapi tak satu pun tahu di mana jasadnya, atau apakah mereka masih hidup. Di balik dunia yang tidak kasat mata, Nur menulis kisah ini, bukan untuk sensasi, bukan untuk ketenaran, tapi agar dunia tahu, kami bukan mencari masalah, kami hanya ingin membantu desa itu, tapi kami lupa, ada tempat yang tak boleh diinjak, dan ada penunggu yang tak boleh ditatap. Suatu malam, saat Nur mengunjungi makam ayahnya, ia melihat seorang wanita tua duduk di bangku taman makam, menganyam bunga melati. Wanita itu tersenyum kepadanya. "Selamat ya, Lei, kowe wes kuat." "Selamat ya, nak, kau sudah kuat." Nur menatapnya, dan ketika berkedip, wanita itu menghilang, tapi harum melati masih tertinggal. Dan di rumah, ketika ia membuka laci meja tua peninggalan kakeknya, selendang merah itu masih ada di sana, kering, rapi terlipat, dan tak pernah berdebu, karena beberapa cerita memilih untuk tetap hidup, meski sudah ditutup. Dan bila suatu hari, kau berjalan ke desa yang belum ada di peta, dan mendengar suara gamelan di antara pohon bambu, berbaliklah, jangan lanjutkan, karena belum tentu kau akan bisa kembali.